Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya hannan ya mannan. Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur sampai tak ada kata yang keluar dari mulut ini kecuali mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak kita diakui pula sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak, amin ya rabbal alamin. Ayahandaku, ibunda jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari maghrib kemarin, gema takbir sayup-sayup terdengar dari rumah kita, masuk ke ruang hati kita. Maka di saat itu pula lah gema kumandang takbir seakan mengingatkan orang-orang yang paling kita cintai, yang berada di perantauan pulang, yang berada di kampung tanah orang pulang. Sebab ini tak dibuat dan diciptakan oleh negara, tapi karena cinta dan sayang kita kepada orang-orang yang paling kita cintai dan mengikut kepada syariat ajaran Islam, maka kita hadir di kampung yang kita cintai ini. Maka orang yang dulu pernah mencarikan nafkah yang halal untuk kita, dia banting tulang peras keringat, bahkan tak tahu berapa banyak keringat yang tumpah. Dia tak melahirkan, dia tak menyusui, tapi dialah yang rela panas-panasan, hujan-hujanan demi kita anak-anaknya. Tak lain dia adalah seorang ayah. Seorang ayah sanggup membesarkan 3, 4, 5 dan 6 bahkan lebih anaknya. Tapi ketika anak itu besar, ketika anak itu menikah, punya anak, hidup seorang ayah kadang-kadang tak tahu nasibnya. Sudah makan, sudah ada belum yang dia masukkan di dalam perutnya. Tapi kadang-kadang banyak nasib orang tua seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Maka kita tak mau menjadi anak yang durhaka. Sebab dosa di antara dosa yang besar, satu di antaranya adalah uququl walidain, adalah durhaka kepada kedua orang tua. Mumpung masih hidup dia, mumpung masih ada dia di dekat kita, pulang daripada Idul Adha, bersimpuhlah, minta ampun kepadanya. Jangan-jangan hari ini kita kaya, hari ini kita dihormati dan dimuliakan orang banyak, tidak karena kita hebat, tidak karena kita cerdas, tapi ada di tengah malam menitihkan air mata, doanya menggetarkan pintu-pintu langit. Tidak lain doa itu adalah keluar dari kalam kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kelak kita juga bisa bertemu dengan orang-orang tua yang telah pergi mendahului kita. Dan andai mereka hari ini masih hidup,
Allah panjangkan umur berkah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini 10 Zulhijjah, seluruh penjuru dunia melakukan ibadah kurban, maka paling tidak ada manfaat, ada hikmah yang perlu diambil daripada ibadah kurban. Sebab kurban itu adalah berasal daripada pelajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Tadi kita sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat. Pertama 7 takbir, kedua 5 takbir. Kemudian ketika di akhir kita membaca tahiyatul. Kemudian di ujung itu kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Namanya kita baca setelah nama Habibina wa Maulana Muhammad. 2 kali namanya kita ucap. Kenapa mesti Nabi Ibrahim? Kenapa tak Nabi Adam? Padahal Nabi Adam makhluk pertama di muka bumi Allah. Kenapa tak Musa? Padahal Musa hebat, bisa membelah lautan merah. Air tak ada jalan, tapi bisa dibelah oleh Musa. Kenapa tak Isa? Isa bisa menghidupkan yang sudah mati. Kenapa tak Yahya? Kenapa tak Daud? Daud seorang raja. Tapi Allah mau nama Ibrahim disebut agar umat Muhammad kuat seperti kuatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim? Pertama, Nabi Ibrahim diuji dengan pernikahan. Hari ini andai engkau sudah menikah, andai hari ini bapak punya anak, punya menantu kita sampai detik sekarang ini belum mengaruniakan kepada kita cucu yang lucu, belum mengaruniakan buah hati yang sangat luar biasa. Tapi jangan sedih, Nabi Ibrahim lebih dulu mengalami ini. Lama menikah, tidak dikaruniakan anak. Tapi Nabi Ibrahim tak putus asa. Dia pagi, siang, malam berdoa meminta kepada Allah. Maka ketika Pak Imam sholat, doa itu dibaca. Ketika ada orang-orang yang sedang mengandung, doa itu dibaca. Allah abadikan dalam Al-Quran doanya, Rabbi habli minas solihin. Rabbi, ya Allah, habli, karuniakan kepadaku minas solihin, anak yang soleh. Allah kabulkan. Kapan doa itu? Ketika Nabiullah Ibrahim berusia 86 tahun. 86 tahun usia Nabi Ibrahim, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahir seorang anak namanya Ismail. Isma artinya dengar, Tuhan. Ismail, doa Nabi Ibrahim didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir dari rahim tidak istri Sarah, tapi lahir dari istri Siti Hajar namanya. Mengalir ke bawah ada Adnan. Rasulullah Nabi Muhammad punya ayah, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Naik ke atas Adnan, Nabi Muhammad lahir keturunan dari jalur Ismail alaihissalam. Di dalam darah Nabi Muhammad mengalir darah Nabi Ismail. Naik ke atas darah Ibrahim alaihissalam. Maka sampai detik dan sekarang ini, andai kita menyebut nama Ibrahim, Allah mau kita kuat sekuat Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan ujian pernikahan, lulus. Diuji dengan ujian yang luar biasa, Nabiullah Ibrahim selamat. Ujian pernikahan dia lalui. Lama menikah tak dikaruniakan seorang anak. Ketika anak itu masih usia lanjut, Allah abadikan dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni arafil manam anni azbahuka. Ketika anak itu masih usia lanjut, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan di dalam mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Ibrahim
sedang menyembelih anaknya. Ismail, anak yang didamba-dambakan 86 tahun dia nantikan seorang anak, tetapi ketika di dalam mimpi Allah malah menyuruh anak yang dia cintai, anak belahan hati, anak yang dia harapkan, buah hati, belahan jiwa, belahan jantung, anak itu pula yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mau tahu, kau cinta kepadaku Ibrahim? Iya. Kau sayang kepadaku Ibrahim? Iya. Tapi aku coba. Maka orang hari ini beriman, jangan sangka silih berganti ujian itu tak ada. Maka ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ketika ada orang beriman, dia mengatakan aku percaya dan beriman kepada Allah, tetapi ujian itu pasti akan datang kepada mereka. Nabi Ibrahim diuji, anak yang paling dia cintai, anak itu pula yang mesti disembelih. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala tak membiarkan begitu saja. Ketika Ibrahim hendak melakukan penyembelihan terhadap Ismail, anak yang paling dia cintai, anak itu punya ibu solihah, Siti Hajar nama istri daripada Nabi Ibrahim. Ayahnya Ibrahim, ayahnya baik, emaknya baik, anaknya menjadi anak yang baik. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayah, lakukanlah apa yang memang menjadi perintah dari Allah, dan engkau nanti akan mendapati aku, dan kau termasuk daripada orang-orang yang bersabar. Ibrahim ikhlas hatinya, anak yang dia cintai, buah hati, belahan jantung, dia tajamkan pisau, dia sembelih leher Ismail alaihissalam. Tapi Allah tak membiarkan begitu saja. Allah ganti Ismail alaihissalam dengan seekor kibas kambing dari surga yang gemuk dan tegap. Ketika itu malaikat yang menyaksikan kagum terheran-heran. Ada seorang hamba Allah, dia rela berkorban untuk Allah. Maka malaikat yang menyaksikan pada masa dahulu berucap takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ucap malaikat. Lalu Ibrahim menyambutkan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ismail melanjutkan, Allahu akbar walillahil hamd. Maka sampai detik dan sekarang ini umat Islam di seluruh penjuru dunia, ketika masuk 10 Zulhijjah, dia agungkan dan besarkan Allah. Tak ada yang besar selain Allah. Andai kita menjadi PNS, andai kita menjadi ASN, semua itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sudah berkurban, yang dia kurbankan tidak hewan, tapi anak kandungnya sendiri. Begitupun Nabi Ibrahim belum ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sangka hari ini kita berkurban, hari ini kita menyembelih sapi, menyembelih kambing, amalan kita sudah besar di hadapan Allah. Amalan kita tak lain seujung kuku Nabi Ibrahim alaihissalam. Amalan kita tak lebih dari seperti seekor semut yang hitam di batu yang hitam, di malam yang gelap, di samudra yang luas. Amalan kita kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diucap namanya supaya kita umat Muhammad agar kuat seperti kuat Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluar keturunan dari Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang hebat. Ada Ismail, ada Ishak, bahkan Nabi kita Habibina wa Maulana terlahir daripada jalur Nabi Ismail alaihissalam. Dia tak lahir dari jalur Ishak. Maka keturunan daripada Ishak hampir seluruhnya adalah keturunan Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam, asli orang Arab, sukunya suku Quraisy. Diuji dengan keturunan selamat, diuji dengan anak yang paling dia cintai selamat. Dan Allah memberikan ujian tidak sekali,
ujian itu datang silih berganti. Diuji yang ketiga adalah ujian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diminta oleh Allah apa yang paling dia cintai. Padahal unta Ibrahim itu banyak, harta Ibrahim itu banyak, tapi yang Allah minta adalah apa yang paling kita cintai. Maka nggak heran kalau hari ini ada suami istri, ada anak dengan orang tua, saling berkasih, saling sayang, saling mendoakan. Tapi kadang-kadang anak yang paling kita cintai, istri yang paling kita sayangi, itu pula yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi percayalah, andai ujian itu datang, andai cobaan itu datang kepada kita, sebenarnya Allah bukan mau menghinakan, bukan mau merendahkan kita, tapi ada ujian tidak lain adalah untuk menaikkan kita kepada derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian pertama, pernikahan selamat. Ujian anak juga selamat. Apa yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim, meskipun lama 86 tahun menunggu, tapi itu pula yang diminta oleh Allah, dan Nabi Ibrahim juga selamat. Tapi ada yang paling hebat, ujian itu datang dari orang-orang terdekat. Nabi Ibrahim diuji dengan kaumnya. Kaumnya tak mau menyembah Allah, kaumnya tak mau patuh kepada Allah. Bahkan pada suatu saat ketika Nabi Ibrahim itu menyendiri, para kaumnya itu menyembah patung berhala. Ketika itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi ada patung besar yang beliau sisakan satu-satunya dan dikalungkan di kampak. Di leher itu kampak yang besar. Lalu para raja masa itu marah, pasti ini ulah daripada Ibrahim alaihissalam. Ketika itu diutuslah bala tentara, tangkap Ibrahim, tangkap dia, hidup ataupun mati, bawa kemari. Lalu siapkan kayu-kayu yang besar, hidupkan api yang marak, kita bakar Ibrahim. Lalu ketika itu diikat tangan Ibrahim, dimasukkan ke dalam api yang besar. Ketika itu mukjizat Allah itu datang, mukjizat pertolongan Allah itu datang. Ketika Ibrahim dibakar, kayu-kayu sudah mati. Yang menjadi luar biasanya adalah api yang membakar, kulit akan melepuh, kulit akan hangus. Tetapi Allah firmankan di dalam Al-Quran, kulna yanar, api kata Allah, kuni bardan, api jadilah kau dingin. Api yang panas, Allah firmankan jadi kau dingin. Lalu ayatnya tak sampai di situ. Andai api itu jadi dingin, Ibrahim mungkin beku. Andai api itu dingin, mungkin Ibrahim itu pingsan. Tapi ada kata salam di sana. Kunibar dan wasalaman ala Ibrahim, dan selamatlah kepada Ibrahim. Dibakar oleh masyarakatnya, disakiti oleh masyarakatnya, tapi ada Allah yang selalu menjaga. Andai hari ini ada orang yang dekat, ada orang yang yakin bertakwa kepada Allah, Allah tak membiarkan ujian itu pasti datang kepadanya. Allah pasti akan selesaikan. Walaupun kadang-kadang kita ketika menghadapi ujian itu belum apa-apa, sudah buruk sangka suuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim diuji dengan masyarakatnya juga selamat. Lalu ujian yang kelima tidak lain adalah ayah kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam ketika Idul Adha membaca surah Al-An'am, itu kisah Nabi Ibrahim punya ayah, Azar namanya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, dan ingatlah ketika Ibrahim itu berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, kenapa kau sembah ayah patung yang tak bisa cakap, patung yang tak bisa memberikan kepadamu kekayaan dan apapun. Lalu ayahnya itu marah, ayahnya itu menyiksa Ibrahim, diucapkan kata-kata yang sakit menusuk hati. Tapi Ibrahim tak pernah membalas sakit hatinya kepada ayahnya. Hari ini punya orang tua, hari ini punya orang yang paling dicintai. Kadang-kadang ketika ayah itu meminta dari kita, tidak sedikit anak yang berucap kasar kepada ayah kandungnya. Berapa banyak seorang ayah hari ini ketika dia di rumah
jangankan dia mau hidup enak, kadang-kadang mau makan saja pun harus lapor dengan anak kandungnya. Berapa banyak hari ini nasib orang tua ketika dihadapi dengan seorang anak, keimanan dan ketakwaan kita melemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau cerita dulu, berapa kali kita kecil bertanya oleh ayah dan emak kita. Ketika kecil kita tak tahu itu apa ya, ayah pun berucap, itu ikan nak. Itu apa ya? Itu burung nak. Itu apa ya? Itu sampan nak. Berulang kali kita cakap dengan kedua orang tua kita, terkhusus ayah. Ayah tak pernah marah dengan anaknya. Tetapi ketika ayah itu sudah menua, bahunya tak lagi kekar, kulitnya tak lagi kencang, matanya tak lagi nampak. Tapi banyak anak yang kadang-kadang menggoreskan luka di hadapan kedua orang tuanya. Ada tamu itu bertanya, tamu itu datang, ayah itu berbicara dengan anaknya, itu siapa nak? Anak pun diam. Itu siapa nak? Anak pun diam. 3 kali ayahnya bertanya, lalu anak mengeluarkan nada keras, jangan kau tanya-tanya aku sibuk. Ayah tadi pun kembali dia ke dapur. Kadang-kadang dia berpikir dulu ketika aku jaya, ketika aku kaya, anak aku jadi raja. Tetapi ada istilah ketika anak kaya, orang tua awal-awalnya membantu, tapi lama-lama jadi pembantu. Maka kalau ada hari ini nasib orang tua dihinakan, dikecilkan oleh anak kandungnya, hari ini engkau yang kaya, hari ini engkau yang bulanan jalan terus, ada masanya engkau nanti akan merasakan di dalam genangan penderitaan. Orang yang hari ini durhaka kepada orang tua, tidak hanya di akhirat azabnya, di dunia dapat, di akhirat Allah berikan jua. Maka hari ini kalau hidup emak kita, hari ini hidup ayah kita, senangkan dia. Pulang dari sini belikan makanan kesukaannya. Andai nanti kita berkurban, cobalah masak dagingnya, berikan dengan ayah kandung kita, berikan dengan emak kandung kita. Andai nanti lapang hidup dia, lapang juga rezeki kita. Andai senang senyum dia, senang pula kehidupan dia. Mudah-mudahan 5 hikmah kurban pada tahun ini 1443 Hijriah bisa kita bawa pulang dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah berikan umur yang panjang untuk kita sehingga bisa berbuat baik dan berbakti kepada orang-orang yang paling kita cintai. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ayuhal hadirun al-kiram, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Duhai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, pada pagi hari ini kami adahkan kedua tangan 10 jari menghadap kepadamu ya Rabb. Andai hidup mak dan ayah kami ya Allah, andai hari ini mereka tak bisa berangkat berjamaah dengan kami solat Idul Adha, sembuhkan penyakit mereka ya Allah, angkat segala penyakit mereka ya Rabb. Andai mereka sudah tak ada lagi bersama kami di alam dunia ini, duhai Allah, jangan engkau azab mereka, jangan engkau siksa mereka duhai Allah, jangan engkau azab mereka ya Allah. Wangikan kubur mereka, jadikan makam mereka duhai Allah seperti taman-taman syurga. Terkhusus kedua orang tua kami duhai Allah, ingat ketika kumandang takbir, dulu kami disuapkannya duhai Allah, tapi sekarang mereka sudah tak ada lagi di alam dunia ini. Kami ingat jasa mereka, kami ingat dengan mereka duhai Allah. Kami utarakan dari hati kami yang paling dalam duhai Allah, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Duhai Allah, andai banyak kesalahan dan kesilapan kami, dengan kedua tangan 10 jari 11 dengan kepala kami ya Allah, ampunkan segala dosa dan khilaf kami. Duhai Allah, andai pernah salah kami sebagai kepala rumah tangga dengan istri dan anak-anak kami, duhai Allah, ampunkan kami. Di hari yang baik, di hari yang penuh dengan makna ini, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Duhai Allah, andai kami istri pernah durhaka, membentak, naik suara kami lebih keras daripada suami kami, duhai Allah, kami tak layak berbuat seperti itu. Ampunkan kami duhai Allah sebagai istri. Duhai Allah, andai di sini kami menjadi seorang anak, kadang-kadang kami memarahi, membentak ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkan segala khilaf dan kesalahan kami ya Allah. Andai kami belum bisa menjadi anak yang salih dan salihah, paling tidak jangan kau cabut, jangan kau cabut nyawa kedua orang tua kami ya Allah sebelum kami bisa menyenangkan mereka ya Allah. Duhai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah cucu-cucu kami duhai Allah anak yang salih dan salihah. Ketika nanti meninggalkan alam dunia ini, setiap kami pasti akan pergi, tidak sekarang, pasti suatu saat kami akan pergi meninggalkan dunia ini. Jadikanlah anak dan cucu-cucu kami ya Allah sebagai imam. Mereka menyolatkan jenazah kami, mereka mengkafankan dan memandikan jenazah kami ya Allah, agar kami nanti meninggalkan dunia ini dalam keadaan senyum. Dan itu pula yang kami dambakan duhai Allah. Terima doa kami, ijabah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa da'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allah